Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan. Di bulan yang baru ini, bulan September Tuhan berikan buat kita. Percaya hari-hari kita boleh diliputi oleh kemurahan, oleh kuasa daripada Allah. Puji nama Tuhan. Mari bersama kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Kau masih memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di awal bulan ini kami mau naikkan rasa syukur kami, rasa kasih kami, rasa cinta kami buat Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rindu kami akan kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami dalam ibadah online di hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya. Bapakku datang
takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh
Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Engkau perkasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selalu ada di bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamaku. Terima kasih Yesus. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan, kalau kami mau beria-ria untuk Engkau, kami rindu Tuhan akan bait-Mu, kami rindu akan kuasa-Mu, kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hanya untuk Engkau Tuhan yang layak kami sanjung, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua yang percaya dan siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ini kerinduan kita, bahkan kerinduan kita semua untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di
seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Percaya ada saatnya Tuhan izinkan kita boleh berkumpul, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Allah yang boleh bertahta di dalam diri kami. Hanya Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Nyata Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Terima kasih kalau Kau memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh ibadah online Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai kehidupan hamba-Mu, berkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau boleh bekerja melalui kehidupan hamba-Mu, juga boleh bekerja di dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya itu. Kami percaya Engkau mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya tentang iman dalam kardus. Aneh kan judulnya?
Iman dalam kardus. Nah, sebelum saya menerangkan firman Tuhan, saudara pasti melihat di sebelah saya ini ada kardus. Mungkin saudara tanya, iman dalam kardus, apakah iman kita dalam kardus ini? Sebentar, nanti saya terangkan pasti. Mungkin saudara bertanya, apa sih maksudnya? Ingat enggak ketika masa kecil kita sekarang bicara masa kecil. Saya masih ingat ketika masa kecil saya, kita punya imajinasi yang besar, luar biasa. Nggak seperti anak zaman sekarang, mainnya main HP ya. Kalau lihat kardus yang seperti ini, saya bisa dijadikan apa saja. Kalau saya orang laki, ini adalah mobil saya. Atau ini atau sebuah kapal. Saya membayangkan seorang pelaut yang ada di tengah laut dan kardus ini adalah kapal saya. Atau suatu ketika saya sedang memikirkan bahwa kardus ini adalah pesawat saya. Jadi box kardus ini bisa jadi apa saja. Nah, kalau wanita mungkin saya membayangkan jadi rumah-rumahan, jadi dapur, jadi lemari, atau ini tempat main sebagai teman dokter-dokteran. Kita bisa bermain berjam-jam, bisa berhari-hari, sampai dus ini peot, reot, sobek, rusak, lalu kita berhenti karena kardus ini dibuang. Nah, sebelum saya sambung kisahnya, kita mendengarkan firman Tuhan dari klip ini tentang bicara Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita lihat klipnya. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus di masa itu adalah guru yang sangat populer. Semua orang mencari dia, semua orang senang mendengar dia. Kemanapun Yesus dicari. Kalaupun Yesus menyentuh orang itu jadi sembuh. Apapun sakitnya. Kalau orang itu diikat oleh setan, bisunya terlepas, tulinya bisa mendengar, bongkoknya bisa lurus kembali, bisa mengusir setan, bisa membangkitkan orang mati. Nah, dari cerita Yohanes pasal 6 yang kita lihat dari klip tadi itu, kita melihat dari satu nats yang lain dari Markus pasal 6. Sama ceritanya, sama konteksnya. Yesus dan murid-muridnya begitu capek, lelah. Mereka butuh istirahat. Tapi setelah mereka menyeberang, masih ada orang-orang yang mengejar dia, mencari mereka, menemukan Yesus, karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus mempunyai belas kasihan. Karena Alkitab mengatakan dalam konteks ya, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Dan itu sebabnya Yesus, dia suka menjadi gembala mereka. Mereka orang miskin, mereka orang biasa yang tidak dipandang sebelah mata oleh guru-guru agama, orang Farisi, ahli Taurat. Itu sebabnya Yesus mengatakan mereka adalah domba yang tidak punya gembala. Nah, catatan Markus pasal yang ke-6, seiring dengan waktu, hari sudah mulai sore, murid-murid Yesus memberikan kasih sinyal kepada Tuhan Yesus. Lihat ya, kita lihat slide ini. Markus pasal 6 ayat 35 sampai 36. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Murid-murid kasih sinyalnya itu mengusir halus. Guru, matahari mau terbenam. Suruh mereka bubar, suruh mereka pulang. Ingat ya konteksnya Injil Markus, kami ini capek. Ingat ya, apa sih tujuan kita ke sini? Kita butuh istirahat. Kita menyeberang ke Tiberias ini karena kita mau istirahat. Dengar sinyal yang seperti itu, Tuhan Yesus mengejutkan mereka dengan berkata apa? Markus pasal 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Dan Yesus juga berkata kepada Filipus, Yohanes pasal 6 ayat yang kelima, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaannya, kenapa mesti tanya sama Filipus ya? Saudara mesti paham bahwa Filipus itu adalah dia nelayan dan dia berasal dari kota namanya Betsaida, Yohanes 1 ayat 44. Dan lokasi tempat mereka berada sekarang ini dekat sekali dengan kampung halamannya. Dekat sekali. Dia satu kampung dengan Filipus ya, Andreas,
Petrus, itu satu kampung. Jadi ketika Yesus menyuruh kepada Filipus, di mana ya kita bisa cari makan? Karena Filipus adalah orang yang tahu situasi, kondisi di tempat itu, tahu sumber daya setempat, dan itu sebabnya Yesus meminta Filipus. Karena satu sisi kita tahu dari nas Alkitab, Yesus sedang menguji Filipus. Ingat ya, ujian Tuhan itu bukan untuk menjatuhkan kita. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu untuk memurnikan iman kita. Memang menyakitkan. Ujian hidup dari Tuhan tidak pernah menggoda supaya kita melakukan kejahatan, supaya kita melakukan dosa. Mungkin saudara hari-hari ini sedang bergumul karena begitu banyak ujian. Saya balik lagi seperti ini. Kardus ini dunia kita, dunia anak-anak, dunianya Filipus. Ini dunia kita seperti ini. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ingat, ketika Filipus ditanya oleh Tuhan karena Tuhan mau menguji dia, apa kardus Filipus? Kardus Filipus sama seperti kita. Nelayan Filipus, maaf, kita juga, dunianya cuma sebesar kardus ini, box ini. Batasan kita adalah, Tuhan, duitku terbatas. Filipus menjawab 200 keping perak. Itu dinar ya, mata uang dinar. Gini aja, 1 dinar ya, 1 dinar itu UMR 1 hari. Kalau 200 dinar itu berarti gaji, kalau misalnya 1 bulan kerja 30 hari atau 25 hari, itu kira-kira 6-7 bulan. Ketika Tuhan tanya sama Filipus, di mana kita bisa beri makan mereka? Filipus jawabnya apa? Oh, bukan di sana, bukan di situ. Tapi hidup kita dalam kardus ini. Tuhan, duitku nggak cukup. Duitku terbatas. Gaji 6 bulan, 7 bulan, uang 200 dinar nggak bisa cukup, nggak cukup untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki ini semuanya. Apakah Filipus punya uang sebanyak itu? Mungkin Filipus kasih kode sama si Yudas, kas kita berapa? Mungkin itu persembahan-persembahan dari umat yang dikumpulkan dan yang pegang oleh Yudas. Ingat, hari ini Yesus dia mengajar langsung kepada murid-muridnya. Hari ini juga Yesus mengajar kita langsung. Kenapa? Ini iman kita dalam kardus ini. Dalam Injil Markus Tuhan Yesus berkata, ada berapa banyak roti yang kamu punya? Itu setelah Filipus. Lalu dijawab, kami hanya punya 5 roti 2 ekor ikan. Kita tahu dari mana itu. Lihat ya slide ini, Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus. Kenapa? Satu kampung sama Filipus. Mungkin membela Filipus atau menolong Filipus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas juga dari Betsaida, satu kampung nelayan. Tahu juga situasi kondisi. By the way, saya bisa memikirkan, Andreas lagi mikir, mungkin mau menolong
menjawab menolong Filipus. Tapi ketika Yesus bertanya, ada berapa banyak makanan? Dan Andreas berkata, Tuhan, ini ada anak kecil yang memberi kepada kita. Mungkin jawabannya Andreas dalam hati, sebetulnya itu jatah kami Tuhan. Milik kami Tuhan. Karena itu persembahan anak kecil kepada kami. Tapi itu mana cukup? Buat kami saja nggak cukup. Iman kardus kita sama seperti Andreas. Mana cukup Tuhan kalau cuman segini? Dan Yesus sedang mengajar untuk membuka supaya kita out of the box, kita keluar dari kardus kita keluar dari iman kardus kita itu. Alkitab bercerita ketika itu Yesus memberkati, sesudah itu menerima persembahan itu, Yesus berdoa, mengucap syukur kepada Bapa dan memecah-mecahkannya, lalu bertindak dan mujizat Tuhan terjadi. Kita lihat dari klip itu ya, dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan mulai dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan murid-murid mengumpulkan, karena Tuhan Yesus menyuruh, kumpulkan sisa-sisa makanan itu. Dan berakhir dengan 12 keranjang. Sisa-sisa pecahan roti. Dan ikan itu. Wow, ceritanya fantastis ya. 5 roti, 2 ekor ikan. 5.000 orang kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Anak sekolah minggu hafal, anak kita hafal. Mungkin kita sudah hafal, mungkin kita sudah mendengar khotbah ini. Tapi kenyataannya begitu fantastis sampai beberapa orang tidak mempercaya ini bisa terjadi dalam hidup. Ada teolog namanya teolog liberal. Ya, dalam dunia kekristenan, dalam dunia pendidikan kekristenan, ada orang-orang yang konservatif, itu kita yang pegang teguh firman Tuhan. Tapi ada orang yang liberal, tidak pegang firman Tuhan, tetap Kristen. Nah, orang liberal ketika baca kisah ini, 5 roti 2 ekor ikan, orang liberal itu dasarnya tidak percaya mujizat. Kita percaya mujizat, tapi orang liberal tidak percaya mujizat, dan mereka spekulasi. Cerita 5 roti 2 ekor ikan sampai 5.000 orang bisa makan, itu bukan mujizat kata mereka. Kenapa? Karena bisa dijelaskan dengan rasio. 5.000 orang laki-laki atau 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan, 5.000 anak-anak, 15.000 itu tafsirannya. Tapi catatan Alkitab ada 5.000 orang laki-laki saja. Mereka punya makanan. Ingat ya, mereka juga bawa bekal, kata mereka. Nah, ketika mereka melihat Yesus menerima persembahan dari anak itu, dan anak kecil itu mau berbagi, kata mereka, dengarkan, mereka jadi malu. Jadi para teolog liberal ini lalu mengajarkan, Tuhan tidak buat mujizat dengan melipat gandakan sumbangan 5 roti 2 ekor ikan. Tapi kerumunan 5.000 orang banyak itu tergerak hatinya untuk berbagi, sehingga dikumpulkan lalu dibagi-bagi. Dan yang sisa 12 keranjang itu sisa-sisa dari kemurahan hati orang banyak yang tergerak karena anugerah yang tidak egois dari anak kecil itu. Paham? Pemikiran orang liberal, teologi orang liberal, kardusnya nggak percaya Yesus bisa buat mujizat. Mereka juga nggak percaya Yesus itu sebagai Allah. Mereka percaya Yesus hanya sebagai juru selamat tapi bukan Allah. Dan mereka tidak pernah percaya mujizat Tuhan. Mereka percaya hal-hal yang bisa masuk akal, logis. Dan iman mereka dalam kardusnya, Allah itu terbatas. Yang cocok dengan pemahaman mereka. Apa isi iman kardus mereka? Mereka meragukan mujizat Allah. Kadang kita sama. Kita suka ragu dengan kuasa Tuhan. Iman kita seperti Filipus. Mana cukup Tuhan?
Iman kita seperti Andreas. Cuman segini Tuhan. Mana kenyang. Iman kita sama seperti murid-murid. Mana mungkin Tuhan. Iman kita sekarang itu kan cerita Alkitab dulu. Hadapi kenyataan bro. Zaman sekarang ini tidak ada yang seperti itu. Iman murid-murid itu iman yang dalam kardus. Sama seperti kita. Mungkin kita berpikir, oh kenapa ya mereka tidak percaya mujizat Tuhan, murid-murid. Mungkin mereka tidak pernah lihat mujizat Tuhan. Salah. Dalam konteks sebelumnya, mereka lihat Yesus melakukan mujizat, mengusir orang yang dikuasai oleh iblis yang namanya legion, 6.000 iblis, dan diusir. Mereka lihat seorang wanita disembuhkan Tuhan hanya dengan menyentuh jubah Yesus. Jubahnya. Mereka melihat Yesus membangkitkan seorang gadis kecil yang sudah mati. Konteks sebelumnya dalam Injil Markus pasal 6 ayat 6, Yesus memberikan kuasa otoritas kepada murid-murid untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mereka bisa buat mujizat. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka sekarang ragu? Karena imannya masih dalam kardus. Dalam pola pikir dayangan imajinasi kita. Anak-anak kita dulu waktu anak-anak suka sekali kardus ini. Kardus ini kita bisa jadikan apa saja. Ini rumah saya, ini benteng saya, ini kapal saya, ini pesawat saya, oh ini praktek dokter saya, oh bisa jadi apa saja. Dan banyak orang Kristen melihat hidup mereka sama seperti kita melihat, masih tetap dalam iman dalam kardus ini. Nggak cukup Tuhan. Nggak ada makanan Tuhan. Mana bisa Tuhan. Jangan berharap mujizat. Resesi gini mana ada buka usaha lalu bisa maju, bisa diberkati. Resesi gini mana bisa berkembang. Resesi gini masa bisa memberi kepada Tuhan. Resesi gini, dan masih banyak. Iman kita menaruh dan membatasi Tuhan. Masih dalam iman dalam kardus ini. Itu masalah kita. Hari ini Yesus mengajar murid-muridnya. Dia mengajar kita juga. Waktu kita ragu, waktu iman kita masih terbatas, keluarlah dari kardusmu. Karena kardusmu itu selalu berkata engkau nggak ada harapan. Karena kardusmu itu di dalam itu berkata engkau nggak ada kegembiraan. Karena kardusmu di dalam itu engkau nggak ada kekuatan. Karena kardusmu itu di dalam engkau nggak ada potensi. Saat masalah besar datang, Yesus tahu engkau masih ada di dalam kardusmu itu. Karena Filips berkata, gajiku 6 bulan, 8 bulan, 7 bulan, gak cukup Tuhan. Imannya Andreas, aku cuma punya sedikit Tuhan, tetap gak cukup. Yesus bilang, keluar dari kardusmu. Semua orang Kristen harus melewati pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Yesus sedang mengajar sesuatu kepada kita hari ini. Apa? Keluar dari kardusmu. Allah bisa mengirim, Yesus bisa minta seperti zaman perjanjian lama ya. Pada masa Musa, masa Keluaran. Allah mengirimkan roti dari surga, mana, dan 5.000 orang bisa makan kenyang. Yesus bisa melakukan itu. Tapi Yesus memilih untuk melibatkan murid-muridnya untuk belajar. Dan sekarang ini dalam situasi sulit kita, Yesus memilih untuk melibatkan kita. Untuk apa? Untuk belajar. Nomor 1, evaluasi. Apa sih masalahmu? Nomor 2, apa sih yang kamu punyai? Nomor 3, apa kira-kira solusi untuk jawaban itu? Ingat, Yesus sedang menguji iman kita. Yesus sudah tahu apa yang terbaik.
Yesus tahu jawabannya, tapi dia menguji kita. Pertanyaannya, maukah kita taat? Saat kita taat dan menyerahkan milik kita, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Dia memilih untuk mengajari kita melihat masalah itu. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Ada seorang hamba Tuhan yang dia sedang sharing untuk masa-masa yang sulit, keuangan yang sulit sekarang ini. Sama seperti kita mengincangkan ikat pinggang, memotong begitu banyak pengeluaran. Dan salah satu yang hamba Tuhan ini potong adalah persembahannya. Pemberiannya kepada orang lain, persembahan-persembahan lain, persepuluhannya kepada Tuhan. Dia berpikir, kalau saya kurangi itu, pasti keuangan saya membaik. Dan ternyata bukannya membaik, tapi masalah keuangannya menjadi lebih parah dan lebih parah. Dan lebih parah, hamba Tuhan ini, pendeta ini, pastor ini, dia sudah berkomitmen untuk berkhotbah tentang penata layanan keuangan. Dan ketika dekat dengan waktu jadwal khotbah penata layanan keuangan itu, dia berkata, aku salah Tuhan. Dia kembali kepada tanggung jawab itu. Tanggung jawab keuangannya kepada Tuhan. Dan ketika dia mulai mengkhotbahkan serial itu, dia mulai sharing tentang pengalaman pribadinya. Lalu dia bersaksi, begitu saya mulai bertanggung jawab tentang keuangan saya kepada Tuhan, masalah keuangan itu hilang. Pemasukannya masih sama. Anehnya masalah dan tekanannya cuma masih sama. Tapi berubah. Hutang masih dibayar, tapi semuanya jadi lancar. Pendeta itu diajar keluar dari kardusnya. Pertanyaan saudara dan saya, apakah imanmu masih dalam kardus? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikanmu yang sungguh luar biasa hari ini. Ajarkan kami Tuhan, tidak seperti anak-anak dalam rohani kami. Kami masih suka hidup dalam kardus kami. Kami masih suka iman kami hidup dalam kardus itu. Dan biarlah terang firman-Mu boleh menerangi hati kami dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Sambil pujian terus didengarkan, kita percaya bahwa hidup kita ini kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan.
angkat roti ini di atas kepala kita. Ini tubuh Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya di kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini adalah persekutuan dalam tubuhnya Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita mau angkat cawan ini. Hormati, ini darah Yesus yang mengampuni, menghapus, menyucikan segala dosa kita dan kesalahan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur di dalam ini adalah persekutuan dalam darahnya Kristus? Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk minggu pertama di bulan September ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menikmati firman-Mu, kami menikmati perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ya, kita sudah menginjak bulan September dan Tuhan terus menyertai kita. Ya, jangan lupa untuk menghadap Tuhan. Ya, kehadirat Tuhan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Berikan persembahan saudara kepada Tuhan, siapkan walaupun ibadah online kita, dan berikan itu kepada Tuhan. Ya, saudara bisa serahkan di gereja atau saudara bisa serahkan di nomor rekening kita. Kita lihat ya, nomor rekening kalau saudara ingin memberi persembahan untuk rekening di gereja di nomor 06423366868 atas nama GBT Jemaat Kristus Ayat, dan saudara berikan persembahan 10-an di nomor rekening BCA 06402833378 atas nama Jonathan Octavianus. Mari saya undang bangkit berdiri, saya persilakan pemain musik menyanyikan pujian kita yang terakhir, dan kita mau berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri pada kita dengan lagu. Kita akan pujikan pujian dalam kemuliaan hanya bagi Allah, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan
Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami, rencananya semuanya Tuhan berjalan dengan baik. Kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu boleh memberkati kami. Kami percaya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Ya, Tuhan memberkati supaya Tuhan menolong untuk pemulihan dari COVID, pemulihan ekonomi, dan pemulihan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kemurahan-Mu boleh ada. Sidang jemaat-Mu Kau berkati usaha pekerjaan dan keluarganya, sekolah, masa depan anak-anak Tuhan. Percaya Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah, diberkatilah segala usaha pekerjaan, toko, karir dan proyek kita, diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Kudus, berkat rohani, jasmani, berkat-berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.